Jangan jera membawa anak pengajian. Besok malam ada ustadz lagi datang ke Belilas, Pak, kita pengajiannya. Jangan, hilang anak kita nanti, jangan. Kalau saya yang hilang, Pak, kau hilang tak apa-apa, pergilah. Anak yang dibawa malam ini, digendong oleh ibu, dibawa malam ini pengajian, insya Allah mereka yang akan menjadi pemimpin Provinsi Riau ke depan. Macam-macam ulah anak ini. Minta balon, kasih balon. Minta sate, kasih sate. Minta buka baju kepanasan, bukakan baju. Oh mak, sedapnya punya mak ya. Sedap punya mak tu. Nasi kecil dulu terkenang, kita apapun kita mau kasihnya. Tapi kalau dia sudah tak ada lagi, Pak, hampalah dunia ini. Maka kau yang punya mak sekarang, anak-anak muda, jangan kalian lawan. Jangan kalian lawan, apapun kata dia, diam. Jangan kalian lawan, jangan kalian lawan. Janji, jangan melawan, jangan melawan. Balik dari sini, beli makanan yang paling dia suka. Suka dia makan sate, belikan sate. Suka dia bubur ayam, beli bubur ayam. Suka dia es cendol, belikan cendol. Balik ke rumah, mak, aku belikan ini. Itu luar biasa. Itu luar biasa, senang hati dia. Sekali senang dia, menetes air mata bahagia dari mata dia, mengalir surga seperti mengalir rezekimu seperti rezeki raja raya. Kalau kau ingin rezekimu seperti raja, perlakukanlah emak dan ayahmu seperti raja-raja. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Astagfirullah, udah jam 10. Apa pula belum jam? Saya tak mungkin bohong. Tadi saya mulai jam 9, rupanya udah jam 10. Rupanya kalau kita ceramah di tempat orang baik-baik, tak terasa begitu cepat waktu berlalu. Kadang di tempat lain saya ceramah, baru 15 menit saya ceramah, jamaah udah menunduk semua. Kalau cuma sekedar nunduk, tak apa, berbunyi pula. Kadang di tempat lain saya baru ceramah sebentar, udah keluar kuda Nil. Mau saya lemparkan aja bola golop ke dalam. Tapi di Belilas dari tadi mata saya tajam, tak ada yang menguap, tak ada yang menunduk, tak ada yang menguap, tak ada yang menunduk. Telentang ada tadi, entah kemana balik udah. Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah, bersama kami malam ini di lapangan sepak bola. Sepak bola? Hah? Mana tiang gawangnya? Ada di belakang? Mudah-mudahan tak tercabut. Bersama kami malam ini di lapangan sepak bola di Belilas ini, ya Allah, mudah-mudahan bersama pula kami nanti dalam surga Jannatul Firdaus. Nanti orang Belilas dipersilakan Allah masuk ke dalam surga. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Hai orang-orang Belilas, silakan masuk ke dalam surga. Masuk orang Belilas dalam surga, ditengoknya tak ada Ustaz Somad. Malaikat, iya, Ustaz Somad mana? Malaikat senyum, dia di ruang VVIP. Saya cuma ngetes saja, yang hatinya senang menengok Ustadz masuk surga, pasti dia ikut senang, betul? Tapi kalau dalam hatinya ada dengki, ada hasad, ada busuk hati, apa pula kelebihan dia? Macam hebat aja dia. Udah kurus, kering, tak ganteng pula. Mau masuk VIP pula, tuih gitu. Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun walladzina hum yura'un. Yang terakhir, yang kelima, wa yamna'unal ma'un. Tidak mau berbuat baik sesama manusia, tak mau menolong orang. Itulah orang yang mendustakan agama. Nanti Bapak Ibu malam tahajud pakai ayat ini untuk sholat tahajud ya. Nanti malam bangun tahajud, Bapak jadi imam, Ibu jadi makmum, pakai ayat ini jadi ayat sholat tahajud ya. Insya Allah ya, apa insya Allah tidak? Banyak juga nih pasti tanya tahajud ya, insya Allah. Nanti malam Bapak membangunkan Ibu, ambil ayat, bangun. Itu kalau udah 20 tahun. Tapi kalau yang pengantin-pengantin baru kemarin, wake up my darling, wake up my honey. Ya, dibentangkan bininya lah saja ada. Abang saja. Apa judul kita malam ini? Di bawah mihrab cinta. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Allahu Akbar. Rupanya menantu yang sholat tahajud di sebelah kamar tadi didengar mertuanya. Bang, suara apa itu? Menantu kita sholat tahajud di samping. Mereka baru nikah udah tahajud. Kita udah 30 tahun nikah tak pernah tahajud. Diintip mertua lah dari balik pintu, karena pintu ditengoknya renggang, ditengoknya. Rupanya TV belum mati. Menantu celako. Insya Allah bapak dan ibu semuanya yang belum sholat dibukakan pintu hatinya sholat. Sudah habis 5 poin tadi? Apa pula? Belum, udahlah. Yura'unal ma'ud. Saling menolong sesama. Banyak orang sekarang kaya, rumah besar, mobil besar, bini besar, tapi tak ada peduli kepada tetangga. Yang penting saya sudah sholat, yang penting saya puasa sunat, yang penting saya sudah pergi ke Makkah bolak-balik. Masalah tetangga tak makan bukan urusan saya. Neraka jahanam tempat kau guys. Kita mesti peduli kepada tetangga. Habis 60 menit, sekarang menjawab pertanyaan. Nampaknya dari kertasnya lebih lama pula lagi, banyaknya. Yang bisa saya jawab, saya jawab. Yang tak bisa saya jawab, saya bawa nanti ke Pekanbaru. Nampaknya hujan udah mulai menetes. Banyak jamaah ini mulai cemas. Cemas kenapa? Lupa menelungkupkan helm. Wah, terlentang helmku tadi. Jangan takut, jangan cemas. Insya Allah diganti Allah dengan helm yang baru. Banyak juga helm lama. Saya punya saudara perempuan, punya harta dari gadis, tak punya anak. Setelah dia meninggal, saya sebagai adik laki-laki, apakah berhak mendapatkan warisan? Kalian anak gadis punya duit, simpan duit, nikah sama laki-laki, mati, maka suamimu dapat 50%. Ibu punya duit 1 miliar, meninggal tak ada anak, suami dapat 50%, 500 juta untuk bapak. Pak, senang apa tidak pak? Senang dia, walaupun ibu udah mati. 500 juta, sebelah kanan aja menangis, sebelah kiri, mana yang lain? Tak ada anak, maka suami dapat setengah 500 juta. Yang 500 lagi siapa? Saudara kandung. Maksudnya saudara kandung, ini saudaranya laki-laki. Lizzakari mislu hazil unsayain. Saudara laki-laki 2 kali bagian saudara perempuan. Habislah harta itu dibagi. Jelas? Jelas. Saudara intinya saudara kandung dapat harta warisan dari saudara kalau saudara itu tidak punya tak punya anak. Bagaimana cara membagikan jatah yang benar jika kita ingin langsung menyalurkan ke masyarakat? Apa yang mau disalurkan nih? Apakah dengan cara membagikan 100.000 per kakak itu sudah benar? Tolong di kampung saya begitu Pak Ustadz. Yang dibagikan ini apa? Saya ulang sekali lagi ya. Bagaimana cara membagikan? Oh, zakat. Membayar zakat jangan bayar langsung sendiri ke tetangga, ke kawan, ke karyawan, tapi bayarkan ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hulu. Nanti Basnas yang akan membayar ke masyarakat. Adapun zakat fitrah bayarkan ke masjid, Amil Zakat yang akan membagi. Jangan bayar sendiri. Tapi kalau saya bayarkan ke masjid, ke Basnas, nanti tetangga saya, karyawan saya, keluarga saya yang selama ini dapat zakat tak dapat lagi, lapor sama dia, tuliskan nama-namanya, laporkan ke Basnas. Basnas, ini saya bayar zakat, tapi bayarkan juga orang-orang yang selama ini saya santuni. Jangan bayar sendiri. Jelas?